Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya Robbal Alamin. Transportasi bus merupakan alat transportasi massal yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu kota ke kota lain dengan jumlah lebih dari satu penumpang. Kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing perusahaan penyedia layanan transportasi berbeda-beda. Proses evaluasi dan peningkatan layanan dibutuhkan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memilih moda transportasi dalam perjalanannya. Bahkan dengan trayek jauh sekalipun tidak akan terasa apabila pelayanan yang disajikan oleh pengelola otobus mampu memanjakan penumpang. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, kalau di Indonesia trayek bus terjauh adalah perusahaan otobus antar lintas Sumatera, yang melayani trayek Medan hingga Jember, yang diperkirakan sepanjang 2.890 km. Tapi tahukah kita ada perusahaan otobus yang meraih rekor Guinness Book? Itu adalah perusahaan otobus Ormenyo Bus. Bagaimana kiprahnya? Mari kita bahas bersama. Ormenyo, perusahaan transportasi Peru yang memenangkan rekor Guinness, tapi berakhir dengan kebangkrutan. Ormenyo International Expreso adalah salah satu jalur transportasi paling populer di kalangan masyarakat Peru. Bus mereka bahkan turun di negara-negara seperti Chili, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Brazil, Bolivia dan Argentina. Namun pengelolaan administrasi yang buruk menyebabkan armada kendaraan terhenti beredar. Perusahaan otobus Ormenyo didirikan pada bulan September 1970 oleh Ormenyo Cabrera, putra seorang petani di selatan Peru. Beliau kuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas São Marcos de Lima, Peru, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak memiliki panggilan untuk menjadi dokter. Pada tahun 1948, Ormenyo kemudian membeli truk Ford dan membutuhkan seseorang mengendarai kendaraan tersebut. Tetapi sayang dia tidak menemukan seorang pengemudi yang bersedia mengendarai truk tersebut. Akhirnya dia mengendarai kendaraan tersebut dan menyadari bahwa transportasi akan bisa menjadi pencapaian terbesar dia secara profesional di masa depan. Pada tahun 1976, Joaquim Ormenyo menemukan ekspresi masyarakat internasional menginginkan transportasi darat antar provinsi, antar negara. Akhirnya beliau ini mengambil langkah berani dan ingin menjadi pelopor dan perintis jalur jarak jauh antar negara di negara-negara Amerika Latin. Pada tahun 1977, kerajaan transportasi ini mulai beroperasi dengan bus dari bodywork double decker dari karoseri neoplan dengan trayek antar provinsi. Ketenarannya meningkat pada tahun 1977. Ketika ia memutuskan untuk memperluas rute busnya dan menjadi orang pertama yang memperoleh kendaraan tingkat untuk memulai rute dari Lima Peru ke Buenos Aires. Pada tahun 1995, Ormenyo masuk dalam Guinness Book of World Records karena memiliki rute bus terjadwal terpanjang di dunia, yakni dari Caracas, Venezuela ke Buenos Aires, Argentina, dengan jarak 6.002 mil atau sejauh 9.660 km. Dan pada tahun 1996, PO Bus Ormenyo melebarkan sayapnya dengan meresmikan perjalanan pertama dari Lima Peru ke Caracas di Venezuela dan kemudian mencapai Ekuador, Chili, Kolombia dan Bolivia. Setelah 30 tahun menjabat sebagai presiden, Joaquim Ormenyo mengumumkan pengunduran dirinya dan sejak 2010, Julio Cesar Ormenyo Malon, putranya, mengambil alih perusahaan. 9 tahun kemudian, Februari 2019 seorang kerabatnya mengungkapkan meninggalnya Joaquim Ormenyo, dan dimakamkan di pemakaman Jardines de la Paz di La Molina.
Setelah perusahaan diserahkan ke tangan Julio Cesar Ormeño Malone, masalah pun dimulai. Strategi yang buruk menyebabkan perusahaan perlahan-lahan mengalami kemunduran. Mulai masalah. Pada tahun 2011, perusahaan menggunakan jasa join operasi yakni perusahaan Lasunat, dan mengoperasikan 131 unit kendaraan yang didedikasikan untuk transportasi darat penumpang antar provinsi. Sayangnya perusahaan berhutang ke Lasunat sebesar 76 juta sol, atau setara 32.662.148.270 rupiah. Karena kesulitan keuangan, akhirnya sebuah properti di Tacna dan 3 bus Ormeño yang akan dilelang Lasunat disita kembali. Alhasil, pihak Ormeño menolak intervensi Lasunat karena tidak pernah mendapat pemberitahuan, dan melalui pernyataan mereka menyatakan bahwa ini adalah kedua kalinya Lasunat bertindak melawan Expreso Internacional Ormeño. Mengapa Ormeño transportasi rusak? Meskipun unit-unit perusahaan telah pulih dan hutang kepada Lasunat telah dilunasi, kesalahan administrasi, kritik dari pengguna atas pelayanan yang buruk, dan berbagai keluhan dari para pekerja, akhirnya menghancurkan pamor perusahaan. Pada saat itu, unit modern dan layanan para pesaing yang lebih baik akhirnya membuat Ormeño keluar dari pasar. Beberapa faktor memainkan peran penting dalam jatuhnya perusahaan Ormeño. Pada tahun 1990, undang-undang diberlakukan yang meliberalisasi rute tersebut, sehingga siapapun yang memiliki bus dapat menawarkan layanan transportasi umum. Hal ini memicu persaingan harga yang ketat, di mana pendatang baru seringkali menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang sudah mapan seperti Cruz del Sur dan Ormeño. Ormeño, pada tahun-tahun awalnya, beroperasi dengan armada kelas atas di Peru, dengan biaya bus hingga $500.000, dibandingkan dengan bus informal yang membeli kendaraan bekas di Amerika Serikat hanya dengan harga $5.000. Perusahaan Don Joaquin menjadi makmur di bawah sistem yang diatur di mana konsesi dan harga dikendalikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Namun, perusahaan tiba-tiba mendapati dirinya bersaing dengan semakin banyak pesaing. Beradaptasi terhadap perubahan ini merupakan hal yang rumit, dan organisasi mengalami penurunan kualitas armadanya, karena kendaraan baru tidak dapat dibeli karena permintaan penumpang yang lebih rendah. Sepeninggal pendirinya, perusahaan tersebut berpindah ke tangan putra sulungnya, Luis Joaquin Ormeño Malone, yang memimpin selama setahun sebelum kematiannya pada tahun 2020. Perusahaan tersebut diserahkan kepada putra keduanya, Julio Cesar Ormeño Malone yang pernah menjabat sebagai kepala operasi pemeliharaan, namun tidak bernasib sama seperti ayahnya dalam menjalankan bisnis rute antar provinsi ini. Namun, pukulan paling dahsyat bagi Ormeño dan banyak perusahaan lain di seluruh dunia adalah pandemi COVID-19, yang mengubur organisasi transportasi internasional ini, yang dahulu sangat diapresiasi oleh masyarakat Peru dan Amerika Latin. Kehidupan dan warisan Joaquin Ormeño Cabrera, visioner di balik salah satu perusahaan transportasi terpenting di Amerika Latin dan bagaimana kematiannya menandai awal dari berakhirnya organisasi tersebut. Pembebasan rute di Peru mempunyai serangkaian dampak yang signifikan. Aturan ini menyebabkan armada bus di Lima dan Callao meningkat drastis hingga mencapai 48.000 unit yang beredar. Sistem inspeksi teknis dihilangkan dan penggunaan argometer dibatalkan. Selain itu, tarif gratis diberlakukan di semua rute bus dan impor kendaraan bekas untuk angkutan umum maupun pribadi diperbolehkan. Impor suku cadang mobil bekas juga dilegalkan. Ormeño hari ini. Perusahaan Ormeño saat ini terus melakukan pemulihan dari kesalahan manajemen yang menyebabkannya bahkan hampir meninggalkan pasar. Secara tragis perusahaan yang menjadi pionir trayek jauh, dan mendapat penghargaan dari Guinness Book of World Records, akhirnya mengalami kebangkrutan, dan perusahaan otobus Ormeño saat ini mengakuisisi minivan untuk transportasi wisata. Pada saat jayanya, bus Ormeño banyak menggunakan sasis tronton sebagai armadanya, antara lain Marco Polo Paradiso 1150, menggunakan sasis Volvo B12, dengan kapasitas 55 tempat duduk. Spaceliner dengan kapasitas 56 tempat duduk. Bus gandeng Van Hol Articulado, dengan sasis Volvo B10M, dengan kapasitas 83 tempat duduk. Marco Polo Viaggio, dengan sasis Volvo B10M, dengan kapasitas 57 tempat duduk.
Neoplan Jetliner, dengan kapasitas 51 tempat duduk. Vanhool dengan sasis Volvo B10M, dengan kapasitas 61 tempat duduk. Neoplan Spaceliner, dengan kapasitas 46 tempat duduk. Neoplan Jetliner, dengan kapasitas 63 tempat duduk. Marco Polo Paradiso 1450, menggunakan sasis Volvo B10M, dengan kapasitas 55 tempat duduk. Neoplan Skyliner, dengan kapasitas 72 tempat duduk. Neoplan Spaceliner, dengan kapasitas 46 tempat duduk. Oke Sobat Disimania dan Otomotif Mania, demikianlah sekilas tentang perusahaan otobus yang mempunyai jalur terpanjang di dunia dan masuk ke dalam Guinness Book of World Records, dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't